Hai anak-anak, Fitri, selamat pagi. Kembali bersama Miss Sisil di video pembelajaran tematik 3H, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keindahan alam di Indonesia dan petunjuk jalan. Yuk kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, tahukah kalian di mana ini? Ini adalah di Pulau Belitung. Pulau Belitung itu terkenal dengan keindahan alam pantainya. Pernahkah kalian ke sana? Nah, tentu banyak daerah di Indonesia yang memiliki keindahan alam. Keindahan alam itu harus kita jaga dan kita lestarikan supaya tidak punah. Nah, kira-kira kalian pernah kemana ya? Nanti kalian ceritakan daerah mana yang pernah kalian kunjungi dan kalian lihat keindahan alamnya. Nah, anak-anak, yuk buka bukunya halaman 78. Kita baca bersama ya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Alam Indonesia terkenal dengan keindahannya. Banyak tempat indah yang dapat dikunjungi sebagai tempat wisata. Ada daerah pegunungan, ada juga daerah pantai. Setiap daerah memiliki keunikan sendiri. Ketika mengunjungi suatu daerah di Indonesia, akan kita jumpai budaya daerah itu. Indonesia juga memiliki beragam kebudayaan daerah, seperti tari daerah, alat musik tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Beragam kebudayaan itu merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Indonesia juga memiliki beragam suku bangsa dan agama, serta bahasa daerah. Keberagaman suku dan bahasa adalah kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Setiap daerah bisa berbeda dengan daerah lain. Perbedaan itu tidak dapat menimbulkan perpecahan karena bangsa Indonesia tetap bersatu. Nah, tahukah kalian kenapa di sini Miss Sisil menggarisbawahi kalimat ini? Karena kalimat ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana ada perbedaan tetapi kita tetap bersatu. Setiap daerah bisa berbeda, namun perbedaan itu tidak dapat membuat bangsa Indonesia terpecah, melainkan tetap bersatu. Nah, anak-anak, tentu banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Tadi sudah disebutkan ya, ada pakaian daerah, rumah adat, alat musik tradisional, agama, suku, budaya, warna kulit, dan segalanya. Nah, kita harus mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia. Karena dengan kita bersyukur, keberagaman Indonesia itu akan membuat bangsa Indonesia atau masyarakat di Indonesia itu semakin bersatu. Nah, kira-kira apa ya keberagaman yang ada di sekitar kalian? Ya, bisa dari keberagaman hobi, sifat, warna kulit, suku, agama, dan segalanya. Bagaimana ya cara kita menyikapi keberagaman itu? Dengan cara kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, anak-anak, sikap bersatu tadi bisa ditunjukkan dengan permainan juga loh. Contohnya adalah permainan kucing dan tikus. Permainan kucing dan tikus dahulu disebut kucing-kucingan. Tujuan permainan ini adalah untuk melatih kekompakan dan kelincahan serta kecerdasan dalam berpikir. Nah, permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak. Coba kalian buka bukunya halaman 79. Di situ ada petunjuk cara bermainnya. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu kelompok kucing dan tikus dengan cara honpimpa atau suit ya, atau suten. Yang kedua, kita membentuk lingkaran dengan saling berpegangan tangan. Ketiga, anak yang menjadi kucing adanya di luar, sedangkan anak yang menjadi tikus adanya di dalam. Nah, yang lainnya adalah sebagai penjaganya, penjaga tikus. Nah, lalu kucing harus mengejar dan menangkap tikus. Anak lainnya harus melindungi tikus supaya tidak tertangkap. Jika tikus tertangkap, maka permainan ini kembali dimulai dari awal ya, memilih lagi mana kucingnya dan mana tikusnya. Mudah bukan petunjuknya? Nah, anak-anak, tadi ada petunjuk permainan kucing dan tikus. Ternyata ketika kita di jalan raya juga ada loh petunjuk jalan, contohnya seperti ini. Jika kalian ingin ke Celilitan, kalian bisa lurus terus. Jika kalian ingin ke pasar minggu, kalian bisa belok kanan. Kalau kalian ingin ke Tebet, bisa belok kiri.
Nah, petunjuk jalan biasanya itu ada di jalan raya ya, di atas pelangnya dan berwarna hijau. Contoh lain, ketika kalian ingin ke kota ujung pandang, kalian harus ke kanan. Nah, jarak yang ditempuh adalah 30 km. Kalau kalian ingin ke jalan tol Jagorawi, kalian bisa belok kanan dengan jarak 10 km. Dan kalau kalian mau ke terminal bus Baranang Siang, kalian juga bisa belok kanan dengan jarak 7 km. Ada lagi contoh lain seperti ini. Nah, ini menunjukkan jarak suatu tempat. Misalnya Bandar Lampung itu jaraknya 29 km. Kota Bumi jaraknya 145 km. Palembang 534 km. Mudah bukan membacanya? Nah, anak-anak, kalian bisa membaca lagi buku halaman 80 dan coba kalian kerjakan latihannya halaman 80 sampai halaman 81 ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.